Kalau seandainya dikatakan pena adalah lisan lidah nomor 2, maka zaman sekarang tombol-tombol HP adalah lidah nomor 3. Nah, gitu. Apa yang ente pencet, apa yang ente tulis, itu akan dihisab juga oleh Allah Ta'ala. Wah, kata. Jadi artinya tulisan di sini bukan hanya tulisan dengan pena, ketikan HP, ketikan laptop, itu semua masuk dalam kategori tulisan yang akan lebih lama umurnya daripada mu. Makanya dibilang jejak digital, ya kan? Nggak bakal musnah jejak digital, ya sudah. Makanya hati-hati untuk meninggalkan jejak di digital. Karena akan hidup lebih lama daripadamu. Maka janganlah engkau menulis, kata Habib Umar, maka janganlah engkau memencet tombol kecuali tombol yang akan membuatmu girang nanti di hari kiamat. Nah, begitu ya kawan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini perlu kita perlu edukasi sebenarnya dalam perihal media kita. Jadi nggak sembarang nulis, nggak sembarang nge-share gitu kan, nggak sembarang ngeposting. Kadang-kadang niatnya kita bagus, dakwah ilallah, bagus dakwah ilallah. Semoga ada orang yang melihat postingan ini akhirnya dia dapat hidayat, bagus. Tapi jangan lupa juga keikhlasanmu ketika engkau memposting itu, ya kan? Itu penting banget ikhwan. Kadang-kala kita berusaha untuk mengajak orang ke jalan Allah, tapi akhirnya kita terjerumus ketika kita berjalan mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala. Terjerumus dalam riya kita, terjerumus dalam nggak ada keikhlasan, dalam ghurur atau ujub kita. Itu yang bahaya. Nah, kalau sudah kayak gitu, udah berarti hati-hati nih, harus break sebentar, harus renungi kembali targetnya itu apa. Targetmu adalah mengajak orang kepada Allah. Baik pun ada orang yang mendengar ajakanmu atau tidak, ente nggak peduli. Bukan kewajiban ente untuk orang itu harus dapat hidayat, enggak. Hidayat di tangan Allah Ta'ala. Kewajibanmu adalah berusaha. Ketika engkau berusaha, ya sudah, bagus sudah. Turunnya hidayat atau enggak turunnya hidayat itu dari Allah Ta'ala. Bila mana engkau usaha dan tahu-tahu usahamu membuahkan, itu bonus dari Allah Ta'ala. Dan kita nggak bisa menuntut, ya Allah, ane dakwah sekian tahun tapi kok nggak ada orang dapat hidayat. Nggak bisa kita tuntut. Murni dari Allah Ta'ala. Artinya apa ikhwan? Dalam perihal ini sedikit agak pedih, tapi nggak apa-apa lah. Sering kali kita memposting postingan ataupun status, ya, dengan niat dakwah, bagus dakwah. Kita lihat berapa yang melihatnya, viewersnya berapa, oh sekian. Kadang-kadang ada di hati celetukan, lah kok cuma sekian. Nah, itu hati-hati itu sudah tuh kalimat kok cuma sekian yang melihatnya. Nah, hati-hati. Apalagi kalau engkau membandingkan postingan ini bagus, cuma sekian dilihat. Fulan bin Fulan postingannya nggak ada faedah, tapi kok banyak yang ngelihat. Bener nih sudah nih, udah nggak diikhlas sudah. Apalagi Fulan bin Fulan itu contohnya pendakwah juga. Kalau bahasa kasarnya saingan dakwah, itu yang muskilah. Padahal nggak ada dalam dakwah yang namanya saingan, ikhwan, sama sekali. Ketika sudah terlintas di hati kita kalimat saingan dakwah, berarti engkau bukan berjalan di jalan yang benar. Berarti nyasar nih nanti sekarang nih. Jalan dakwah itu nggak ada kata saingan. Ketika engkau menganggap ada saingan, berarti ente sudah keluar jalur sekarang. Ayo balik lagi. Cari jalan yang benar. Di dakwah nggak ada namanya saingan. Wah, semua saling membantu. Wah, makin banyak yang berdakwah, makin senang kita. Wah, la ilaha illallah. Selagi mereka itu mengantarkan ke jalan yang benar, begitu ya kawan. Makanya hati-hati dalam dalam berdakwah melalui ketikan. Perhatikan keikhlasanmu. Jangan terlalu memandang berapa yang ngelihat, berapa yang nge-like, berapa yang share. Ada orang yang share, ada yang like atau enggak, bukan urusan. Yang penting ente berusaha, titik, udah selesai. Habis itu serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah itu cukup di situ ikhwan. Sallallahu Nabi Allahumma salli wa sallim alaih.